KUHP yang baru dapat menyebak dan menangkap lu kapan aja. Kita bukan sedang menunggu tahun baru, tapi Orde Baru Jilid 2. Kalau kita analogikan Indonesia sebagai suatu rumah sakit, maka KUHP adalah pedoman teknis tentang tindakan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Tapi, setidaknya kita menemukan 3 kejanggalan dalam KUHP tersebut. Yang pertama, dokter dapat memberikan tindakan kepada pasien tanpa persetujuan dari dokter spesialis. Hal ini terjadi pada pasal 136 tentang penyadapan tanpa putusan pengadilan atau pengawasan hakim. Yang tidak kalah penting adalah tindakan yang kedua, di mana dokter spesialis justru dapat memberikan diagnosa palsu terhadap pasien agar dapat dirawat inap di rumah sakit. Hal ini terjadi pada pasal 16 tentang bagaimana nantinya masyarakat dapat diancam pidana dari proses penjebakan yang dulunya hanya dilakukan pada kasus narkotika, tapi kali ini belum ada batasan terhadap kasus apa aja yang bisa menerapkan penjebakan tersebut. Sehingga pada pasal yang ketiga berikutnya, yakni tentang bagaimana dokter memberikan indikasi agar pasiennya dapat dirawat lebih lama. Kalau dulu sebelum ada perubahan, KUHP hanya mengatur batas maksimal 1 kali 24 jam untuk pemeriksaan tanpa adanya penahanan. Sehingga pada KUHP yang baru terdapat kejanggalan, di mana 1 hari penahanan terhadap upaya mencari fakta dapat diperpanjang tanpa batas waktu yang belum ditentukan. Tentunya ini akan berdampak serius tentang bagaimana ketakutan masyarakat secara kolektif tentang apa yang akan mereka representasikan tentang pikiran dan keadaan tentang kebijakan pemerintahan. Ini akan merenggus makna demokrasi ketika orang-orang yang nantinya kontra terhadap kebijakan pemerintah dapat dianggap sebagai suatu ancaman, sehingga melekat tindak pidana yang diskenariokan, baik melakukan penyadapan, kemudian penjebakan, dan penahanan tanpa batas waktu yang belum ditentukan. Ini adalah ancaman bagi kita semua, siapapun bisa kena, dan ini alarm berbahaya bagi demokrasi. Gimana menurut kalian?